Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengaruh kolonialisme dan imperialisme Eropa di berbagai bidang. Ya, bangsa Eropa yang menjajah Indonesia kan ada bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Yang paling lama adalah bangsa Belanda, sudah barang tentu. Di sini saya tampilkan beberapa gambar. Nah, gambar-gambar ini merepresentasikan tentang keadaan bangsa Indonesia pada masa lalu. Nah, gambar yang ini adalah gambar sidang Volksraad. Kalau Volksraad itu kalau masa sekarang mungkin semacam kayak DPR lah. Kemudian gambar kedua ini tentang bagaimana gaya hidup bangsa Eropa di Indonesia yang sedikit banyak merubah gaya hidup bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ini adalah gambaran tentang hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa pada masa penjajahan sehingga akhirnya membentuk watak negatif yaitu mentalitas menghamba. Ya, ini ada gambar yang menggambarkan bahwa ternyata bangsa Indonesia itu lebih tenang kalau mengikuti tren dari bangsa-bangsa Barat. Sebagai gambaran, mungkin kalian bisa lihat di lingkungan sekitar bagaimana kalau produk-produk dalam negeri itu kurang diminati dibanding dengan produk-produk asing. Nah, itu adalah salah satu dampak negatif dari kolonialisme Barat. Berikutnya kita akan membahas tentang pengaruh kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Yang pertama adalah struktur organisasi pemerintahan. Ini ada gambar struktur organisasi pemerintahan dari Raja Belanda yang paling atas, kemudian ada gubernur jenderal, ada residen, kemudian sampai ke yang paling rendah ada kepala desa. Nah, di sini kemudian ada menteri jajahan dan ada departemen-departemen yang membantu tugas dari gubernur jenderal. Nah, ada departemen dalam negeri, ada departemen kehakiman, kebudayaan, ekonomi, dan departemen militer. Yang menarik adalah untuk jabatan pemerintah pusat itu selalu dipegang oleh bangsa Eropa, sedangkan untuk pribumi hanya diberi jabatan kecil seperti bupati, wedana, ataupun patih, itu yang paling tinggi. Kemudian untuk pejabat pribumi biasanya tidak mendapatkan gaji, biasanya mereka mendapatkan tanah lungguh yang diambil dari tanah di wilayahnya. Nah, nanti dikelola, kemudian hasilnya menjadikan buat pendapatan buat para pejabat-pejabat pribumi tersebut. Nah, dari struktur organisasi pemerintahan di Belanda ini kemudian sedikit banyak mempengaruhi struktur di Indonesia. Kalau di Indonesia kita kan menggunakan sistem demokrasi di mana ada eksekutif, kemudian ada legislatif dan ada yudikatif. Nah, itu sedikit banyak terpengaruh dari kolonialisme dan imperialisme Eropa. Berikutnya adalah di bidang hukum. Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, hukum yang berlaku adalah hukum adat. Kemudian ketika bangsa-bangsa Eropa datang dan berkuasa, hukum kolonial asing mulai diterapkan. Pada masa pemerintahan Dendels itu dibentuk peradilan untuk menangani kasus-kasus orang Eropa, orang Timur Asing, dan orang pribumi. Nah, sudah barang tentu dengan ketentuan hukum yang berbeda-beda. Jadi awalnya masing-masing dengan aturan hukumnya sendiri-sendiri. Nah, lama-kelamaan kemudian dibuatlah kitab hukum kolonial. Nah, hukum kolonial ini sangat mempengaruhi hukum
yang ada di Indonesia hingga saat ini. Nah, salah satunya adalah istilah-istilah dalam kitab hukum peradilan yang masih menggunakan bahasa Belanda. Salah satu contohnya adalah onslaught atau untuk istilah lepas dari segala tuntutan hukum. Nah, itu istilah yang diambil dari bahasa Belanda. Nah, untuk KUHP-nya sendiri juga masih merujuk dari kitab undang-undang hukum pidana yang pernah dibuat pada masa kolonial Belanda. Berikutnya di bidang ekonomi. Nah, awalnya kan bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Nusantara dengan keinginan berdagang dan mencari rempah-rempah dengan harga yang murah. Nah, kemudian setelah mereka sampai, mereka berniat untuk menguasainya, sehingga akhirnya kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa Eropa justru lebih mengedepankan bagaimana eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap rakyat pribumi. Adapun kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah kolonial diantaranya adalah sistem tanam paksa. Nah, ini pernah dilakukan oleh Van den Bosch. Kemudian mendapatkan keuntungan yang besar bagi pemerintah kolonial Belanda. Kemudian ada sistem ekonomi uang yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Nah, sampai sekarang kita menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran. Jadi sebelumnya itu kan bangsa-bangsa di Indonesia itu banyak menggunakan alat tukarnya itu pakai barter ya. Kemudian akhirnya mengenal mata uang. Kemudian yang berikutnya adalah sistem sewa tanah. Ini juga sama diperkenalkan oleh Raffles. Dan yang terakhir adalah kuli kontrak atau kerja kontrak. Nah, ini juga sampai sekarang masih banyak diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem kontrak untuk para pegawainya. Ya, berikutnya kita akan membahas tentang bidang sosial. Di bidang sosial ini kita akan membahas tentang aspek pendidikan, bahasa, dan gaya hidup. Untuk bidang pendidikan, pengaruh kolonialisme itu terlihat ketika memperkenalkan sistem pendidikan Eropa dalam bentuk sekolah-sekolah modern. Nah, meski begitu, diskriminasi antara penduduk pribumi, timur asing, dan Eropa masih tetap terlihat dengan adanya sekolah-sekolah khusus bangsa Eropa atau timur asing dan sekolah-sekolah untuk pribumi. Nah, kemudian pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Contohnya adalah HIS atau Holland Inland School, yang setingkat dengan sekolah rakyat. Ada juga sekolah yang berbentuk kejuruan seperti Osvia atau sekolah pegawai sipil pribumi. Nah, bentuk-bentuk seperti itu hingga saat ini masih bisa kita temukan. Ada bentuk sekolah umum, ada sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan ada juga sekolah-sekolah milik pemerintah, sekolah swasta, sekolah kedinasan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada waktu masa kolonial Belanda, pelajar-pelajar pribumi itu juga diberikan kesempatan beasiswa ke luar negeri, ke Belanda. Utamanya adalah untuk kaum bangsawan. Nah, sudah benar tentu mereka harus mengikuti serangkaian tes. Setelah lulus dari tes, akhirnya bisa pergi ke luar, ke Belanda. Berikutnya yang kedua adalah dari sisi bahasa. Penggunaan bahasa Belanda atau Portugis itu tampak ya, dan masih ada dalam penyerapannya dalam bahasa Indonesia. Ini sebagai contoh ada backleading. Backleading itu dari bahasa Belanda yang artinya bengkel. Kemudian ada manteiga atau mentega itu dari bahasa Portugis, dan domingo yang
diserap menjadi minggu. Itu juga dari bahasa Portugis. Jadi manteiga dan domingo itu dari bahasa Portugis yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah gaya hidup. Pengaruh kolonial gaya hidup itu terlihat dari kaum kolonial yang sering mengadakan pesta dansa, kemudian berbagai macam jamuan, kemudian juga model berpakaian yang biasanya menggunakan jas ataupun gaun yang kemudian dituri oleh orang-orang pribumi. Jadi orang pribumi ikut dengan model berpakaiannya orang-orang Eropa atau orang Belanda. Nah, pejabat-pejabat istana juga sering kali menerima tamu-tamu orang Eropa dan mereka memberikan pelayanan ala bangsa Eropa. Jadi raja atau permaisurinya ketika kedatangan orang Belanda itu menjamu orang Eropa itu dengan gaya Eropa. Nah, kemudian saya akan bahas tentang bagaimana tentang perjamuan makan. Nah, ini ada namanya Rishevo. Ya, ini adalah bentuk jamuan yang dengan cara jadi orang-orang Eropa itu kan ketika mereka datang ke Indonesia, mereka senang sekali dengan masakan-masakan Indonesia yang kaya dengan rempah. Nah, sehingga akhirnya bangsa Eropa kemudian menyicipi hidangan-hidangan tersebut. Nah, salah satu yang gaya untuk menjamu orang-orang Eropa dengan cara reshuffle atau fish table. Nah, jadi ini kalau kalian bisa lihat, ini ada tumpeng, kemudian ada lauknya banyak. Nah, ini adalah jamuan makan orang Eropa untuk menjamu tamunya, untuk menghormati mereka makan makanan besar. Nah, makanannya itu mulai dari makanan pembuka sampai makanan penutup, tetapi isinya adalah makanan-makanan khas dari Indonesia. Berikutnya kita akan bahas tentang pengaruh di bidang budaya. Nah, penjelajahan samudera itu kan mempunyai semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Nah, untuk Gospel ini dalam penjelajahannya bangsa Belanda ikut menyertakan para pendeta-pendeta agama, baik Kristen maupun Katolik. Nah, ini ada tokoh penyebar agama Katolik dari Portugis, Franciscus Xaverius, dan juga penyebar agama Kristen dari Belanda, Ludwig Ingwer Nommensen. Nah, untuk Portugis itu menyebarkan agama Katolik, sedangkan Belanda itu banyak menyebarkan agama Kristen. Nah, daerah persebarannya itu dimulai dari Maluku, Ambon, Papua, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Batavia, Semarang, Yogyakarta, Belambangan, dan Panarukan. Itu adalah daerah-daerah yang banyak mendapatkan pengaruh dari gospel. Kemudian para penyebar agama Katolik maupun Protestan ini misionaris ini banyak melakukan kegiatan kemanusiaan dengan cara mendirikan rumah sakit dan sekolah. Ya, tujuannya sudah barang tentu untuk menarik rakyat pribumi supaya mau masuk ke dalam agama Kristen ataupun agama Katolik. Kemudian para pendeta dan misionaris juga banyak menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Melayu supaya mudah dimengerti oleh orang pribumi. Dan kemudian mendirikan perkumpulan keagamaan seperti NZG atau Nederland Zendeling Genootschap. Kemudian di bidang budaya yang lainnya adalah munculnya seni keroncong yang merupakan pengaruh dari musik Portugis. Kemudian ada juga gaya arsitektur Indis atau Indisch, yaitu bangunan
perpaduan antara gaya asli Indonesia dan kolonial Belanda. Ini ada gambar rumah Cilitan Besar, yaitu salah satu hasil karya arsitektur Indis di Jakarta. Nah, unsur tradisional Indonesia tampak pada atap yang bergaya joglo. Nah, sedangkan unsur kolonial Belanda tampak pada pilar dan bangunannya yang berlantai dua. Itu perpaduan antara uh, Indonesia dengan kolonial Belanda atau Indisch. Pengaruh kolonialisme dan imperialisme di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi dapat kita lihat dari masuknya paham liberalisme yang menumbuhkan semangat untuk membebaskan diri dari penjajahan. Karena kan liberalisme adalah semangat kebebasan individu. Nah, bagaimana mereka bisa bebas kalau mereka masih terjajah? Kemudian ketika diberlakukan politik pintu terbuka itu menyebabkan banyak tumbuhnya pabrik-pabrik industri sehingga kemudian orang-orang Belanda mendatangkan mesin-mesin industri yang canggih. Nah, sedikit banyak membuka mata rakyat pribumi tentang bagaimana kemajuan teknologi dan sampai sekarang kan pabrik-pabrik itu banyak menggunakan mesin. Nah, kalau sebelumnya itu kan banyak menggunakan tenaga tangan, handmade. Dan yang terakhir adalah berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, waktu itu yang berkembang adalah media surat kabar. Nah, dengan adanya surat kabar ini kemudian digunakan oleh bangsa Indonesia untuk membangkitkan semangat nasionalisme sehingga akhirnya muncul berbagai pergerakan nasional. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.